Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 880-885, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Qi menenggelamkan Copernicus untuk Zhang Yi, menyebabkan arus bawah di seluruh wilayah Laut Cina Timur. Armada Laut Columbia, demi memperoleh informasi tentang sumber Tuhan, tak segan-segan mengirimkan pesawat tempur terkuatnya, Chartiers. Wilayah Jiangnan dan wilayah Laut Cina Timur di negara bagian Huasu juga mengirimkan personel yang cukup banyak. Tujuan mereka persis sama, yaitu menemukan Zhang Yi yang telah memblokir semua berita dan sedang meraba-raba dalam kegelapan di lautan luas. Seperti halnya efek kupu-kupu, pergerakan dua kekuatan besar juga menimbulkan dampak besar di wilayah sekitarnya, yang melibatkan banyak negara kecil. Mengenai konfrontasi antara angkatan laut kedua negara, tidak seorang pun di luar sana yang mengetahui alasannya. Satu-satunya informasi intelijen dangkal yang diperoleh adalah tenggelamnya kapal perang Columbia. Tetapi semua orang tahu bahwa pada momen yang luar biasa seperti itu, kedua negara adidaya tidak akan dengan mudah memulai perang. Jika begitu, pasti ada manfaat atau kontradiksi yang besar. Akan tetapi, baik Jiangnan, Donghai, maupun armada Laut Columbia tidak dapat membocorkan semua ini. Bahkan di tingkat tertinggi di wilayah Shengjing atau Columbia, mereka secara diam-diam memilih untuk menyembunyikannya. Lagi pula, mereka semua ingin menyimpan hal-hal baik seperti sumber Tuhan untuk diri mereka sendiri dan tidak ingin membagikannya kepada orang lain. Meskipun keenam wilayah negara bagian Huasu saling berkaitan erat, masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan lokal. Hal yang sama berlaku di Columbia, di mana negara-negaranya bersatu dan saling bermusuhan, dan juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka dapat bersatu ketika menghadapi dunia luar. Bahkan ketika tidak ada tekanan eksternal, mereka akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan hak berbicara. Singkatnya, situasi di Laut Cina Timur segera menjadi kacau. Li Guangxiao, Panglima tertinggi wilayah Laut Cina Timur, secara langsung memerintahkan 4 formasi terkuatnya untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk mengintimidasi Douglas. Keempat formasi ini dipimpin oleh 4 mutan teratas di wilayah Laut Cina Timur. Karena kerahasiaan resmi, informasi pribadi mereka tidak diketahui dunia luar. Yang kita tahu hanyalah bahwa dalam pengumuman resminya, mereka diberi nama berdasarkan 4 roh kuno kerajaan Huasu. Mereka adalah naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Konon, tidak mudah bagi keempat kapten wilayah Laut Cina Timur itu untuk mendapatkan keempat gelar tersebut. Karena keempat gelar ini sangat populer, banyak mutan top di banyak wilayah berharap untuk menggunakannya sebagai gelar mereka. Akan tetapi, semua pesaing akhirnya menyerah dalam kompetisi. Hanya ada satu Yuan Qian, dia menyadari perbedaan kekuatannya. Armada Four Spirits diberangkatkan dan langsung menuju markas besar Armada Oceanic Columbia, sambil mengamati pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Ropevli di seberang laut. Hal ini memaksa Douglas untuk mengerahkan sejumlah besar kapal untuk menghadapi mereka. Ini juga mengurangi banyak tekanan bagi Zhang Yi. Kota Blizzard. Zhu Zheng bekerja keras selama 2 hari berturut-turut untuk menemukan cinta Zhang Yi. Panggilan teleponnya pada dasarnya datang satu demi satu. Jika menyangkut pertandingan antar negara besar, tidak ada detail yang bisa diabaikan. Terutama karena insiden kali ini telah menjadi masalah besar, wilayah-wilayah utama lainnya di negara Huasu memperhatikannya. Pertama-tama, ada pertanyaan dari distrik Shengjing, dan Zhu Zheng harus menemukan cara untuk menjelaskannya. Mereka harus mengendalikan konflik dalam batas-batas yang diizinkan dan tidak boleh memperluas perang demi Zhang Yi atau sebagian sumber Tuhan. Setelah masa sibuk, Zhu Zheng kelelahan secara fisik dan mental. Tetapi dia pikir itu semua sepadan. Li Lingsue pernah berkata,
Batas atas Zhang Yi jelas lebih dari level Delta. Dia adalah salah satu orang sangat langka yang memiliki bakat Epsilon atau bahkan lebih tinggi. Itu adalah orang yang hanya dapat muncul satu kali di antara ratusan juta orang. Orang terkuat yang diketahui di kerajaan Huasu saat ini, orang yang memiliki kemampuan guilotin neraka di distrik Shengjing, makhluk transenden dengan nama Sandi Houtu, adalah Epsilon alami semacam ini. Jika Zhang Yi dapat memperoleh sumber dewa, dia mungkin dapat memiliki kekuatan yang tidak kalah dari Houtu. Pada saat itu, wilayah Jiangnan kita juga akan terbebas dari predikat sebagai wilayah terlemah dalam hal kekuatan tempur. Zhu Zheng menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Loyalitas Zhang Yi tidak diragukan lagi. Gao Changkong hampir membunuhnya pada awalnya, dan Zhang Yi lah yang menyelamatkannya. Yang paling penting adalah dia adalah orang yang tidak menginginkan kekuasaan, dan Zhu Zheng paling mempercayai orang seperti ini. Jika Zhang Yi saja tidak dapat dipercaya, maka tidak seorang pun di seluruh kota Blizzard akan mampu memperoleh kepercayaannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Gao Changkong dan menghela nafas. Jika Zhang Yi memiliki bakat Epsilon, Gao Changkong mungkin melakukan hal yang sama. Hanya saja masa lalu terlalu menyakitkan untuk dikenang kembali, dan sekarang kedua belah pihak berada dalam posisi hidup dan mati, dan sulit untuk mendiskusikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tepat saat Zhu Zheng mendesah penuh emosi, Lan Xincheng datang melaporkan bahwa Li Lingsue dari Departemen Penelitian datang menemuinya. Dia juga membawa seorang gadis kecil bersamanya. Saat Lan Xincheng berkata demikian, dia melirik Li Lingsue di sebelahnya. Dan gadis kecil di belakangnya yang dengan takut-takut bersembunyi di balik kaki Li Lingsue. Dia tampak baru berusia sekitar 18 tahun, dengan mata besar, tetapi dengan tatapan aneh dan halus. Lugu dan tak tahu apa-apa, dia bagaikan bidadari yang baru saja datang ke dunia, dengan kecantikan yang berasal dari ketidaktahuannya terhadap dunia. Lan Xincheng juga tidak mengerti mengapa Li Lingsue membawa anak seperti itu ke sini. Namun, Li Lingsue memiliki reputasi buruk. Semua orang yang mengenalnya menganggapnya sebagai orang yang cerdas dan sering melakukan hal-hal yang tidak dimengerti orang lain. Ketika Zhu Zheng mendengar ini, pandangan aneh muncul di matanya. Biarkan mereka datang. Baik. Lan Xincheng mengizinkan Li Lingsue dan gadis kecil itu bertemu Zhu Zheng. Sejak insiden Gao Changkong, tingkat keamanan di sekitar Zhu Zheng telah meningkat. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus melalui beberapa lapisan verifikasi. Kecuali beberapa orang seperti Zhang Yi, tidak ada orang lain yang dapat bertemu Zhu Zheng secara langsung. Dan penjaga San Lusuan bahkan tinggal dan makan bersama Zhu Zengqi dan tidak pernah meninggalkan sisinya sedetik pun. Konon, istri Zhu Zheng agak tidak puas dengan kejadian ini, namun sebagai wanita dewasa, ia mampu mengatasi sendiri masalah sekecil itu. Li Lingsue membawa gadis kecil bidadari itu ke kantor Zhu Zheng. Dia adalah... Zhu Zheng menatap gadis kecil itu, menunjuknya dengan rasa ingin tahu, dan bertanya kepada Li Lingsue, apa urutannya? Li Lingsue mengenakan kacamata berbingkai hitam tebal dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan dia selalu terlihat seperti belum bangun. Subjek uji 486. Dialah yang paling istimewa dan satu-satunya yang berhasil melepaskan cangkangnya sejauh ini. Ekspresi Zhu Zheng tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati gadis yang tampak jahil dan naif itu, bagaikan anak ayam yang baru menetas. Gadis itu bersembunyi di belakang Li Lingsue karena ketakutan. Li Lingsue berkata dalam hati, ini menggabungkan teknologi dan material terkini kami, dan indeks komprehensif dari semua aspek datanya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah produk eksperimen paling sempurna yang pernah kita peroleh sejak akhir dunia. Namun, Zhu Zheng mengulurkan tangan untuk menghentikan Li Lingsue berbicara. Tidak, jangan panggil dia seperti itu.
Dia seharusnya punya namanya sendiri. Zhu Zheng berjongkok dan menatap gadis kecil itu dengan wajah ramah. Mulai sekarang, namamu adalah Zhu Yu. Aku tahu saudara-saudaraku sedang mendaki gunung, tetapi berkurang satu orang yang memakai ranting dogwood. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar dan berbisik, Zhu Yu. Dulu aku hidup terlalu nyaman. Kalau terus begini, bahkan jika Gao Changkong, Zhang Yi, dan yang lainnya tidak muncul, cepat atau lambat aku akan dikalahkan oleh bintang-bintang baru lainnya. Aku tidak bisa mentolerir kejadian ini. Aku tidak bisa mentolerir diriku kalah lagi. Tu Yunlie mendengarkan narasi Deng Shentong dalam diam. Dia mengaku tersentuh dengan perkataan Deng Shentong. Deng Shentong sangat berbakat. Hanya saja segalanya berjalan terlalu lancar baginya, dan keluarga Deng bermaksud mendewakannya. Jadi dia tenggelam dalam kekuatan palsunya sendiri dan tidak bisa melepaskan diri. Mungkin pukulan yang diberikan kepadanya oleh Gao Changkong dan Zhang Yi mungkin merupakan hal yang baik. Maka dia berkata, asalkan kau bersedia menandatangani surat pernyataan, aku tidak keberatan menambah satu prajurit lagi ke kamp pelatihan Yanyun Wei. Tetapi ingat, begitu Anda sampai di sana, Anda tidak akan lagi memiliki identitas apapun, dan Anda tidak akan menerima perawatan khusus. Sekalipun terjadi kecelakaan, kau tetap akan mati. Ada senyum di mata Deng Shentong, tetapi ekspresinya sangat tegas. Aku bodoh. Dan saat ini di seberang laut. Untuk menghindari pengejaran Angkatan Laut Kolombia, Jin Feng berbalik dan menuju barat daya seperti yang dikatakan Zhu Zheng. Dengan cara ini, mereka akan semakin jauh dari wilayah kerajaan Huasu. Selanjutnya, mereka hanya bisa berlayar ke laut, mengandalkan penilaian para pelaut, dan membuat lingkaran besar ke perairan barat daya kerajaan Huasu. Semua peralatan seperti sonar dan radar harus dimatikan sepenuhnya, yang merupakan praktik yang sangat berbahaya, dan kapal tidak boleh melaju terlalu cepat. Jika tidak, jika kapal menabrak karang atau gunung es, kapal akan mudah tenggelam. Zhang Yi tidak berani ceroboh sama sekali. Dia selalu memikirkan orang yang disebutkan Zhu Zheng, mutan kelas Y dengan indeks kemampuan 18.000 poin di armada Laut Kolumbia. Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, jika mereka bertemu dengannya, aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh kapal yang akan selamat. Sekalipun dia, kalau dia ingin bertahan hidup, itu tergantung pada kemampuan pihak lainnya. Indeks kemampuannya saat ini mencapai 9.600 poin, yang merupakan peringkat komprehensif yang diberikan oleh wilayah Jiangnan. Namun pada kenyataannya, kemampuan serangannya saat ini hanya setara dengan Deng Shentong yang sebesar 9.300 poin. Namun, sebagai imbalannya mengorbankan kekuatan serangan, seseorang memperoleh kemampuan bertahan sekitar 12.000 poin. Seorang mutan luar angkasa, yang tubuhnya merupakan eksistensi yang sangat langka dan abnormal. Jika bukan karena ini, Zhang Yi tidak akan mampu memblokir beberapa putaran serangan dari Yuan Kongye, yang baru saja dipromosikan menjadi Y. Ketika indeks kemampuannya hanya lebih dari 7.000 poin. Akan tetapi, yang ada di Angkatan Laut Kolumbia memiliki indeks kemampuan hampir 2 kali lebih tinggi darinya. Jika kemampuannya setara dengan kekuatan Kamui, dia dapat dengan mudah menghancurkan dimensi alternatifku. Membunuhku seketika tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika dia adalah mutan yang ditingkatkan dengan kemampuan pertarungan jarak dekat, maka nyawaku pada dasarnya tidak akan dalam bahaya. Zhang Yi menyentuh dagunya dan berkata, jadi, seberapa besar ancaman yang ditimbulkannya kepadaku tergantung pada kemampuan spesifiknya, bukan? Indeks kemampuan hanya menggambarkan kekuatan kemampuan, bukan tingkat kekuatan. Dalam pertarungan sesungguhnya, kesenjangan kekuatan yang tidak seimbang akan muncul karena keterbatasan lingkungan dan hubungan antara kemampuan. Misalnya, jika mutan berwujud es bertarung di lapisan magma, kekuatannya mungkin berkurang lebih dari 90%. Ini pula sebabnya,
Sejauh ini, belum ada satupun mutan yang memiliki atribut api yang menonjol. Oleh karena itu, bahkan jika orang di Angkatan Laut Columbia adalah mutan Epsilon dengan indeks kemampuan 18.000 poin, Zhang Yi belum tentu akan dikalahkan sepenuhnya oleh pihak lain. Tetapi sekarang, dia tidak tahu apa kemampuan John Catiles yang sebenarnya. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Informasinya masih terlalu sedikit. Pak Tuaju, kamu tidak cukup kuat. Zhang Yi bersandar di paha Youw KR dan mengeluh sambil memejamkan mata. Di Samudra Arktik, arus bawah sedang melonjak. Suasana di kapal menjadi suram lagi karena kejadian sebelumnya. Entah karena rasa penindasan yang dibawa oleh Angkatan Laut Columbia atau cara Zhang Yi mengeksekusi pengkhianat seperti Che Haicheng, anggota lain di kapal merasa sedih. Bahkan para awak kapal pun khawatir dengan pelayaran buta ini. Kurangnya arah yang jelas berarti mereka harus menggunakan sekstan untuk menentukan rute mereka, seperti yang telah mereka lakukan berabad-abad yang lalu. Sayangnya, saat ini sinar matahari tidak terlihat jelas. Matahari putih tidak memiliki suhu dan hanya dapat dilihat selama beberapa jam setiap hari. Tepat pada saat ini, naga sirip yang bersembunyi di laut dalam muncul kembali. Ia muncul di laut beberapa ribu meter jauhnya dari Jin Feng, dan tubuhnya yang besar sepanjang beberapa meter tampak menjulang di antara ombak. Tatapan mata yang dingin dan menakutkan itu bagai lampu depan kapal di tengah laut pada malam hari, membuat para awak yang bertugas berteriak ketakutan. Zhang Yi tiba-tiba membuka matanya dari tidurnya dan langsung menuju dek. Namun saat ia muncul, sang naga sirip langsung merasakan sesuatu dan langsung menyelam ke dasar laut tanpa menoleh ke belakang. Zhang Yi mengerutkan kening. Hal ini sungguh menyebalkan. Zhang Yi tidak memiliki kemampuan atau peralatan untuk menyelam ke laut dalam, jadi dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Namun sekarang, mereka melarikan diri dan tidak dapat menyalakan sonar. Tidak ada cara untuk menemukannya di laut dalam terlebih dahulu. Binatang ini sangat pintar. Telah menyadari situasi Jin Feng dan karena itu mulai bertindak gegabah baru-baru ini. Sangat sabar, menunggu sesuatu terjadi pada Jin Feng, atau orang di dalamnya berada dalam kondisi buruk, dan kemudian mengambil tindakan. Zhang Yi datang ke geladak dan berseru, "Tian Tua." Dia tidak mendapat respon dari Lao Tian. Jadi dia berbalik dan melihat Lao Tian dan beberapa anggota kru yang baru saja memanjat, mencoba menghibur anggota kru yang ketakutan saat bertugas. Tanpa umpan balik sonar, ia tidak mendapat peringatan akan kemunculan tiba-tiba naga sirip itu. Di tengah malam, siapa yang tidak takut ketika tiba-tiba melihat monster seperti raksasa di laut? Zhang Yi berjalan ke ruang kendali. Anggota kru telah mengambil napas dalam-dalam dan bahkan mengenakan masker oksigen. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. "Tian Tua." Zhang Yi memanggil lagi, dan Tian Tua akhirnya mendengar Zhang Yi memanggilnya. Dia segera berdiri dan berjalan mendekat. "Tuan Zhang." Si Tua Tian juga tampak khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, ia memiliki beberapa kerutan lagi di wajahnya. Meski usianya belum genap 10 tahun, angin laut yang bertiup sepanjang tahun membuatnya tampak seperti lelaki tua berusia 60-an. Periksa senjatanya, terutama bom kedalaman, untuk memastikan senjatanya dapat dijatuhkan sesegera mungkin. "Benar, Tuan Zhang." Zhang Yi memikirkannya dan mengangkat suaranya. "Beritahukan juga kepada mereka bahwa distrik telah mengirim seseorang untuk menjemput kita." Dia tersenyum tenang dan kalem, "Jangan terlalu khawatir. Angkatan Laut Wilayah Laut Cina Timur telah dikirim. Angkatan Laut Columbia tidak berani menghadapi kita secara langsung di wilayah ini. Kita hanya perlu melewati masa ini, lalu kita bisa pulang." Kalau saja Zhang Yi bersikap seperti dulu, dia tidak akan menjelaskan begitu banyak kepada mereka. Namun saat ini, moral para pemain sedang rendah dan mereka butuh dorongan. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, semua orang menunjukkan harapan di mata mereka.
Jadi kapan mereka bisa datang? Jika kita berlayar tanpa tujuan seperti ini, mudah bagi kita untuk tersesat. Bahkan, sulit untuk mengatakan kapan kita akan dapat mencapai tujuan. Para awak kapal tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keraguan mereka. Tidak akan butuh waktu lama. Bahkan jika kau tetap di kapal, aku akan melindungi keselamatanmu. Aku juga punya lebih banyak persediaan daripada yang bisa kau gunakan seumur hidupmu. Apa yang perlu kau khawatirkan? Kita semua veteran. Jangan terus-terusan menambah beban psikologis pada diri sendiri. Itu bukan masalah besar, tapi Andalah yang pertama kali terpuruk. Itu tidak akan ada artinya. Setelah konseling Zhang Yi, mentalitas kru meningkat pesat. Meskipun mereka semua adalah pelaut berpengalaman, mereka telah berlayar di laut selama lebih dari 3 bulan dan hanya mendarat di Pulau Yanliu selama setengah hari. Orang-orang yang sering berlayar tahu bahwa itu adalah ujian besar bagi tekad seseorang. Setelah Zhang Yi menenangkan semua orang, dia memanggil Lautian ke samping. Bisakah kau mengonfirmasi di mana kita berada saat ini? Si tua Tian tampak sedikit malu ketika mendengar ini. Meskipun kami memiliki peta laut, kami hanya dapat menentukan lokasi perkiraannya. Dan kami tidak dapat menjamin keakuratannya. Ini bukan lagi zaman penemuan. Bahkan pelaut veteran sangat bergantung pada peralatan elektronik. Sungguh sulit untuk tiba-tiba kehilangan peralatan navigasi dan hanya mengandalkan mata telanjang, instrumen 6 meter, dan pengalaman. Tidak apa-apa. Jika kita melakukan kesalahan, kita bisa mencoba lagi. Setidaknya kita harus memastikan kita tidak masuk ke dalam lingkaran Angkatan Laut Columbia. Lautian segera berkata, "Jangan khawatir tentang ini. Ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, mereka akan menemukan kita sekarang juga." Jika begitu mudah menemukan kapal dengan semua komunikasi elektronik dimatikan, tidak akan banyak sekali kasus kapal karam yang hilang setiap tahunnya. Yaitu, Tian tua nampaknya ragu untuk berbicara. Zhang Yi meliriknya dan berkata, "Katakan saja apapun yang ingin kau katakan." Lautian tersenyum pahit, suasana hati kru akhir-akhir ini agak buruk. Kalau terus seperti ini, tidak akan bagus. Aku tahu ini, apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Zhang Yi bertanya. Tian tua berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, cara terbaik untuk menghilangkan kesedihan hanyalah beberapa hal ini. Rokok, alkohol, wanita, dan perjudian." Alkohol dilarang di kapal sebelumnya, dan Zhang Yi memberi perintah secara pribadi. Zhang Yi tersenyum saat mendengarnya. "Baiklah, mulai hari ini, aku mengizinkanmu minum di atas kapal. Aku akan menyediakan minumannya, tetapi kau harus berjanji padaku bahwa staf yang bertugas tidak akan pernah minum. Bagaimanapun, kapal itu dalam keadaan setengah melayang, jadi tidak akan ada banyak perbedaan jika para awaknya bersantai. Sedangkan sisanya, kalian bisa mengurusnya sendiri. Sedangkan untuk wanita atau tuan muda, orang-orang dari Rockflow Group tidak boleh menyentuh mereka. Ada beberapa di kabin bawah. Aku dapat menukarnya dengan perlengkapan, tetapi jangan memaksanya seperti babi dan anjing." Lautian buru-buru berkata, "Karena aku telah memberi perintah, kita harus mengikuti aturan. Saya juga punya permintaan lain. Daerah tempat kita berada sekarang harus dekat dengan Laut Selatan, jadi pasti ada beberapa pulau di sekitarnya. Semua orang belum lama berada di darat. Jika kita bisa membiarkan mereka beristirahat di darat, mungkin mereka akan lebih siap untuk pelayaran berikutnya." Tian tua dengan cermat mengamati perubahan pada ekspresi Zhang Yi. Setelah mendengar saran itu, Zhang Yi memang tergoda. Bagaimanapun, manusia adalah hewan darat. Kalau kita berlama-lama di laut, mau tidak mau kita akan rindu untuk kembali ke daratan. Perasaan saat kakimu menjejak tanah yang kokoh memberimu rasa nyaman psikologis yang mantap.
Jika kami dapat menemukan daratan yang relatif aman, kami dapat mempertimbangkan untuk mendarat dan beristirahat. Zhang Yi mengangguk dan menyetujui usulan Lao Tian. Jin Feng terus berlayar maju. Namun pada waktu berikutnya, naga sirip muncul di sekitar Jin Feng berkali-kali untuk mengujinya. Setelah banyak kontak, monster laut yang pintar ini telah memahami pola tindakan Jin Feng dan manusia yang kuat. Meskipun manusia kuat itu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, tampaknya orang lain di kapal itu sangat lemah. Lagi pula, manusia yang kuat itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelam ke laut dalam. Oleh karena itu, naga sirip memilih cara lain, yaitu terus mengganggu daerah sekitarnya. Dan setiap kali ini terjadi, Zhang Yi harus muncul dan mengusir naga sirip itu. Berkali-kali hal itu membuatnya merasa kesal. Karena sonar dimatikan, Jin Feng tidak dapat menangkap posisi naga sirip sebelumnya. Untungnya, kemampuan gema waktu milik Zhang Yi dapat memprediksi serangan naga sirip terlebih dahulu. Jika tidak, Jin Feng mungkin telah terbalik oleh serangan diam-diam naga sirip. Karena itu, kualitas tidur Zhang Yi mulai memburuk. Dia tidak boleh tidur nyenyak. Kalau tidak, Jin Feng mungkin akan dihancurkan oleh naga sirip saat dia tidur. Adapun orang lain di kapal, mereka hanya bisa memilih untuk percaya bahwa Zhang Yi dapat melindungi mereka. Banyak awak kapal mulai menggunakan alkohol dalam jumlah besar untuk membuat diri mereka mati rasa, dan kapal itu seringkali dipenuhi orang mabuk. Baru 3 hari kemudian keadaan berubah menjadi lebih baik. Malam harinya, Lao Tian mendatangi Zhang Yi dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan berkata dengan gembira, "Tuan Zhang, sepertinya kita telah menemukan daratan." Zhang Yi, seperti Lao Tian, tidak tidur selama beberapa hari terakhir. Mendengar tanah itu telah ditemukan, mata Zhang Yi berbinar karena terkejut. "Di mana? Bisakah kau memberitahu kami di mana?" "Kami belum bisa memastikannya sekarang, karena laut di depan tertutup kabut es yang luas. Namun, jika kami bisa melihat beberapa pulau dan terumbu karang, pasti ada daratan di dekatnya." Zhang Yi mendengar ini dan tersenyum, "Ini luar biasa. Menemukan daratan berarti meninggalkan wilayah laut dalam. Maka ancaman yang ditimbulkan oleh naga sirip akan mudah dihilangkan. Lagi pula, ketergantungan terbesar naga sirip sebenarnya adalah laut dalam." Zhang Yi menyipitkan matanya, lalu dia dan Lao Tian bergegas ke geladak. Benar saja, kabut tipis muncul sekitar 10 mil di depan. Kabutnya sangat tebal, putih pekat dengan bunga-bunga es yang dingin. Beberapa pulau kecil dan terumbu karang terlihat samar-samar dalam kabut. Bertemu pulau dan terumbu karang, berarti daratan telah muncul. Jika kau terus bergerak maju, kau mungkin menemukan pulau besar tempatmu dapat mendarat dan beristirahat. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke laut. Di dasar laut yang dalam, ular laut besar bersembunyi, menunggu kesempatan untuk menyerang Jin Feng. Cahaya tajam bersinar di mata Zhang Yi. Dia tidak suka meninggalkan masalah, jadi risiko keselamatan apapun diselesaikan saat itu juga. Selanjutnya, mereka perlu menghindari pengejaran Angkatan Laut Columbia. Jika mereka juga harus menghadapi serangan mendadak monster laut dengan indeks kemampuan hingga 9.200 poin di saat yang sama, mereka akan kewalahan. Jadi Zhang Yi memutuskan untuk melakukan istirahat terakhir dengan naga sirip di daerah ini. Namun, binatang ini sangat cerdas dan tidak akan bertindak tanpa kepastian. Zhang Yi berkata kepada Lao Tian, "Kendarakan perahu ke dalam kabut es. Carilah sebidang tanah terlebih dahulu dan biarkan semua orang berhenti dan beristirahat." Lao Tian mengangguk setuju dan segera kembali ke ruang kendali untuk memerintahkan kru untuk berlayar menuju kabut es. Di laut dalam, naga sirip memperhatikan Jin Feng perlahan meninggalkan laut dalam. Ekspresi muram tampak pada pupil matanya yang besar. Sebab saat Anda bergerak maju, kedalaman air laut mulai berkurang. Dengan ukurannya yang besar,
ia akan langsung terekspos di depan Zhang Yi. Sebagai raksasa laut dalam, begitu mencapai perairan dangkal, efektivitas tempurnya akan menurun tajam. Dan tanpa penyangga air laut, jurus kehampaan mengerikan yang dilepaskan manusia kuat itu bisa langsung merenggut separuh nyawanya. Ia menggeliat gelisah di air laut, melampiaskan amarahnya bagaikan belatung. Tidak ada ikan besar di sekitarnya, tetapi beberapa ikan kecil berenang bebas. Ia memutuskan untuk tetap tersembunyi. Selama pihak lain tidak meninggalkan lautan, cepat atau lambat ia akan meninggalkan wilayah perairan dangkal di depan Anda. Sampai saat itu, ia akan terus memblokirnya. Saat Jin Feng berlayar ke kabut es yang kabur, kecepatannya segera melambat karena mungkin ada terumbu karang yang tak terlihat di bawahnya. Begitu benda ini mengenai, akan mudah bagi Jin Feng untuk kandas. Zhang Yi tahu bahwa setelah perahu tiba di sini, naga sirip tidak bisa lagi mengejar mereka. Inilah kerugian dari badan yang besar, ia mudah terekspos di tempat yang kecil. Dia tidak bergegas maju, tetapi meminta Lao Tian untuk menghentikan Jin Feng di area perairan terlebih dahulu. Ambillah cuti sehari terlebih dahulu, baru buat rencana kemudian. Zhang Yi sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Dia berencana untuk beristirahat di sini dan memulihkan dirinya ke kondisi terbaiknya. Setelah menerima perintah, Lao Tian segera menambatkan Jin Feng di dekat sebuah pulau atau terumbu karang. Tempat ini didukung oleh daratan, jadi meskipun naga sirip tiba-tiba menyerang, ia hanya dapat menyerang dari depan. "KR, aku mau tidur siang. Kalau ada keadaan darurat yang butuh perhatianku, segera bangunkan aku. Kalau tidak, jangan ganggu aku." Zhang Yi berkata pada You KR. You KR mendengar ini dan berkata kepadanya dengan lembut, "Istirahatlah saja." Agar Zhang Yi dapat tidur lebih nyenyak, You KR mengadopsi posisi tidur kesukaan Zhang Yi, yaitu membiarkan Zhang Yi berbaring di pahanya dan berfungsi sebagai bantal lutut yang indah. Tidak ada yang lebih lembut dan harum dari bantal ini. Setelah itu, Zhang Yi berbaring dengan lututnya di atas bantal dan segera tertidur lelap, memasuki alam mimpinya sendiri. Ketika orang-orang lain di perahu melihat pulau karang yang luasnya kurang dari 10 meter persegi tidak jauh dari sana, mereka berteriak kegirangan. Melihat pulau dan terumbu karang berarti Anda tidak jauh dari daratan. Mereka sudah lama tidak melihat tanah yang kokoh sampai-sampai mereka hampir menjadi gila. Untuk pertama kalinya, Lao Tian mengizinkan orang-orang di kabin bawah datang ke dek untuk menghilangkan depresi yang mereka rasakan selama berhari-hari. Zhu Yunkue, Sun Wanxi, dan anggota grup Yan Liu juga berlari ke geladak. Meski tidak ada apa-apa di sana, ada udara dingin kebebasan yang memenuhi paru-paru mereka. Beberapa nelayan mendatangi Lao Tian dan berkata dengan gembira, "Kapten Tian, bisakah Anda memberi kami beberapa peralatan memancing? Kami ingin pergi memancing. Akan menyenangkan juga jika ada ikan segar untuk dimakan semua orang." Setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, para awak kapal dan penumpang yang selamat sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik. Setidaknya saat ini, kita semua berada di perahu yang sama dan ada dasar kepercayaan antara satu sama lain. Lao Tian meminta mereka pergi ke gudang untuk mengambil pancing. Berikan lebih banyak sehingga semua orang bisa bersantai. Lao Tian tersenyum dan berkata, para penumpang di dek bersorak kegirangan karena mereka sangat kekurangan waktu luang apapun. Di dek Jin Feng, semua orang gembira dengan waktu bersantai yang telah lama ditunggu. Mereka berbaring di pagar, dengan rakus menghirup udara dingin dan asin yang menyegarkan di luar, terlepas dari suhu dingin ekstrim yang telah turun hingga -40 derajat Celcius. Zhu Yunkue dan Sun Wanxi berdiri di depan pagar, dengan Zhu Yunkue menggendong Tommy yang dipeluknya erat-erat. Dibandingkan yang lain, mereka berdua hanya bisa memasang senyum yang dipaksakan. Sebab selama periode ini, mereka tidak hanya perlu khawatir tentang serangan monster laut dan pengejaran tentara Kolombia. Masalah terbesar tidak datang dari dunia luar,
tetapi dari bayi yang mereka asuh bersama. Anak berusia 1 tahun terlalu berisik dan tidak memiliki kebiasaan tidur dan makan yang teratur setiap hari. Dia sering terbangun dengan suara, wow, di tengah malam, yang membuat Ju Yunkue dan Sun Wansi terjaga sepanjang malam. Keduanya diliputi cinta pada awalnya, tetapi kemudian kesabaran mereka berangsur-angsur luntur, dan sekarang mereka berada di ambang kehancuran. Melihat air laut yang dingin di depannya, Ju Yunkue tiba-tiba punya ide di benaknya. Buang saja dia. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memperhatikan sekarang. Jadi buang saja dia dan anggap saja itu tidak pernah terjadi. Lagi pula, akulah yang menyelamatkannya sejak awal. Jadi aku tidak berutang apapun padanya jika aku membuangnya sekarang. Pikiran yang mengerikan itu membuat Ju Yunkue merasakan bulu kuduknya merinding ketika dia tersadar. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran jahat seperti itu? Tidak, dia bukan orang seperti itu. Dia orangnya baik, hanya saja dia terlalu lelah. Pada saat ini, Ju Yunkue secara tidak sengaja melihat Zhang Weiwei sedang bermain dengan siswa tidak jauh darinya. Ia dan beberapa siswa Qingdao mencoba menggantung ikan beku di kail, dan kemudian melemparkannya ke laut untuk memancing. Suaminya, Li Zhongyu, berdiri di samping sambil tersenyum, memberi petunjuk kepada mereka tentang teknik melempar tongkat. Tampaknya mereka begitu harmonis. Ju Yunkue punya sebuah ide. Dia seorang guru. Dia pasti sangat menyukai anak-anak. Dia juga lebih tahu cara merawat anak-anak daripada aku. Dalam hatinya, Ju Yunkue tidak berpikir bahwa dia tengah menghindari tanggung jawab. Dia merasa seperti dia hanya mencoba mencari pengasuh yang lebih baik untuk Tommy. Jadi Ju Yunkue menggendong anak itu dan berjalan menuju Zhang Weiwei. Melihat Ju Yunkue, Zhang Weiwei dan Li Zhongyu menyapanya dengan sopan. Setelah sekian lama bergaul, mereka pun tahu bahwa Ju Yunkue adalah anggota keluarga seorang pemimpin di wilayah Jiangnan. Namun, di kapal ini, Ju Yunkue tampaknya tidak banyak bicara. Ditambah dengan sifatnya yang selalu merasa benar sendiri sebelumnya, para penumpang kapal justru memandang rendah dirinya dalam hati mereka. Nona Zhang, Anda tampaknya sangat menyukai anak-anak. Ju Yunkue menatap Zhang Weiwei dan berusaha keras memaksakan senyum. Zhang Weiwei tidak mengerti apa maksudnya, tetapi dia tetap berkata dengan sopan. Awalnya, aku dan suami berencana untuk punya bayi tahun ini. Siapa yang tahu ini akan terjadi nanti? Mata Ju Yunkue berbinar. Kalau begitu, apakah kau akan mempertimbangkan untuk mengadopsinya? Lihat, bayi ini sangat lucu. Asalkan kau mau membesarkannya, aku bisa menyediakan makanan yang dibutuhkannya di masa mendatang. Ju Yunkue tidak sabar untuk menyerahkan anak itu. Tapi Zhang Weiwei dan Li Zhongyu tampak aneh. Li Zhongyu menyentuh hidungnya dengan canggung. Zhang Weiwei tersenyum tipis. Dia memandang Tommy di tangan Ju Yunkue dan memujinya, bayi yang lucu. Tapi aku benar-benar minta maaf. Dalam situasi kami saat ini, sudah sulit bagi kami untuk mengurus diri sendiri. Kami benar-benar tidak bisa menghidupi anak lainnya. Senyum Ju Yunkue membeku di wajahnya. Pengiriman paket gagal. Kupikir kau suka anak-anak. Zhang Weiwei tersenyum sopan dan berkata, aku menyukainya, tetapi tergantung situasinya kan. Jika lingkungan tidak cocok untuk reproduksi, hewan pun akan berhenti bereproduksi. Kita bahkan tidak punya anak sendiri, apalagi, dia melirik boneka bermata biru itu, kita membesarkan anak orang lain. Pria itu dengan sopan meminta maaf kepada Ju Yunkue. Wajah Ju Yunkue tampak sedikit muram, tetapi dia hanya bisa memeluk Tommy erat-erat tanpa daya dan berjalan pergi. Zhang Weiwei dan Li Zhongyu mengawasinya pergi. Zhang Weiwei tak dapat menahan diri untuk berbisik. Haruskah kita katakan dia baik atau naif? Li Zhongyu menghela napas, mungkin keduanya. Namun, dalam lingkungan saat ini, sungguh kejam memiliki kedua kualitas ini pada saat yang bersamaan.
Tak lama kemudian mereka melupakan masalah Red Skylark dan pergi memancing dengan gembira. Pancingan seorang nelayan tiba-tiba tenggelam, dan ia pun berteriak kegirangan, "Dapat, dapat!" Dia menarik tongkat pancingnya sekuat tenaga, berusaha menarik ikan itu ke atas. Kuat sekali, pasti besar sekali. Kurasa beratnya beberapa pon. Tetapi semakin keras dia mendorong, semakin berat kekuatan di tangannya. Tepat saat dia hendak menarik orang besar itu keluar dari laut dengan sekali gerakan, sebuah kekuatan besar tiba-tiba datang dari sisi berlawanan dan menyeretnya langsung ke laut. Dengan suara, plop, air terciprat kemana-mana. Terdengar suara-suara mengejek di sekelilingnya, namun Lautian berteriak, "Cepat selamatkan dia! Dingin sekali dan kau begitu jauh dariku, kau bisa mati kedinginan kalau tak hati-hati." Warga sekitar menyadari keseriusan masalah tersebut dan segera mencari tangga tali untuk menyelamatkan orang. Tetapi pada saat ini, air tiba-tiba melonjak hebat di bawah permukaan, dan darah hitam mengalir keluar. Nelayan yang terseret ke dalam air itu meronta-ronta beberapa kali. Kemudian ia tidak dapat bergerak sama sekali dan kedua tangannya mengepak-ngepak di atas air. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Nelayan dimakan ikan? Namun sebelum mereka sempat bereaksi, teriakan tiba-tiba datang dari arah lain. Udara dipenuhi dengan suara, woos, dan woos, yang menerobos udara. Dari segala arah Jin Feng, bayangan hitam muncul dari dasar laut satu demi satu dan langsung menuju ke arah orang-orang di kapal. Kelima penumpang itu tubuhnya tertusuk bayangan hitam dan langsung jatuh ke tanah. Terdengar suara ratapan di dek. Lautian melihat lebih dekat dan menemukan bahwa benda yang menusuk tubuh penumpang itu adalah seekor ikan monster yang mengerikan dan menjijikan. Panjangnya lebih dari 3 meter, hitam pekat seperti minyak bumi, tidak memiliki mata, dan memiliki 2 baris gigi tajam di mulutnya. Yang paling menakutkan adalah di atas kepalanya ada tanduk berduri yang panjangnya lebih dari 1 meter. Setelah menusuk tubuh penumpang, ia mulai menggerogoti organ dalamnya, dan segera dek kapal dipenuhi darah. Ikan todak bermutasi. Lautian segera menyadari benda apa ini. Dia mengambil pistol di tangannya dan sambil membersihkan ikan todak mutan di atas kapal. Dia berteriak, "Semua penumpang, masuk ke kabin. Mulai bekerja, ambil senjata kalian." Para awak kapal cukup berpengalaman di laut dan tidak panik. Mereka hanyalah ikan todak yang bermutasi, yang dapat diatasi dengan senjata termal. Sesaat para penumpang berlarian ke dalam kabin dengan panik, sementara Lautian dan anak buahnya berada di luar membersihkan ikan todak terbang. Ikan todak mutan sangat mematikan dan bahkan dapat menembus pelat baja. Beruntung, Zhang Yi menyiapkan rompi anti peluru khusus untuk para awaknya, sehingga mereka tidak mengalami luka tembus jika ditusuk. Mereka melawan dengan senjatanya sebentar, dan setelah membunuh puluhan ikan todak mutan, Jin Feng akhirnya kembali tenang. Lautian menyeka darah dari topengnya, berbalik dan meminta Lao Xie untuk membawa sekelompok orang untuk menangani ikan todak yang bermutasi ini. Mereka tidak berani memakannya untuk saat ini. Siapa tahu mereka akan sakit setelah memakannya. Zhang Yi berada di dalam kamar, mendengarkan suara tembakan yang keras, namun tanpa diduga dia tertidur sangat nyenyak. Gema waktu tidak mengeluarkan peringatan apapun, artinya tidak ada bahaya yang terjadi. Suara tembakan yang menyenangkan dan kicauan ikan todak mutan menjadi semacam suara yang dapat mengantarkan tidur. Dia tidur sampai malam. Jin Feng berlayar keluar dari kabut es yang tebal. Di atas sana gelap gulita, hanya lampu di ruang kendali yang menyala. Malam itu hitam bagaikan tinta. Laut itu sedalam jurang. Kepala naga sirip perlahan muncul dari air, dan tubuhnya yang besar membuat orang-orang merasakan tekanan yang menakutkan. Saat itu sudah larut malam dan tidak ada pergerakan di kapal. Menurut pengamatan Finlong selama beberapa hari terakhir, semua orang di kapal pasti sudah tertidur saat ini. Ada sekilas kekejaman dan kelicikan di matanya.
Hal favoritnya adalah memburu musuh yang lelah. Naga sirip perlahan-lahan menyelam ke dalam air, dan berenang menuju laut dalam dengan tubuh dan ekornya yang besar. Beberapa detik kemudian, badai itu datang kembali sambil membawa gelombang pasang yang besar. Bom! Naga sirip melompat keluar dari air, menciptakan gelombang setinggi lebih dari 10 meter, yang menghantam kapal Jinfeng dengan kekuatan luar biasa. Pada saat ini, sosok Zhang Yi muncul di luar Jinfeng. Portal dimensi besar itu seperti gerbang di langit yang menghalangi Jinfeng, dan semua ombak ditelan. Ada api yang berkobar di mata Zhang Yi. Dasar binatang terkutuk, aku akan memberimu muka, kan? Aku akan membunuhmu hari ini. Dia mengeluarkan pedang penghakiman ilahi, dan kekuatan hitam dari kehampaan mengalir seperti nyala api, membentuk rantai sepanjang puluhan meter yang melingkari di sekelilingnya. Zhang Yi melangkah maju, dan dua pintu dimensi terbuka di depannya, dengan jarak beberapa meter di antara keduanya, untuk mencapai tujuan teleportasi. Sesaat kemudian dia tiba di atas kepala naga sirip itu, dan menebasnya dengan keras menggunakan pisau. Ekspresi ketakutan tampak di mata si naga sirip. Ia meraung, dan kekuatan dahsyat meledak dari tanduk tajam di kepalanya. Sinar ungu ditembakkan ke Zhang Yi. Rantai kekosongan hitam bertabrakan dengan sinar cahaya ungu di udara. Dalam sekejap, sinar cahaya ungu itu terpecah menjadi beberapa bagian. Namun naga sirip juga sangat licik. Melihat bahwa ia tidak dapat dikalahkan, ia berenang langsung ke laut dalam. Tetapi kali ini, Zhang Yi tidak akan membiarkannya pergi. Tanpa ragu, dia menyelam ke dasar laut. Helm pakaian tempur telah diturunkan dan dialihkan ke mode menyelam. Ada oksigen cair terkompresi dalam pakaian tempur, yang dapat menopang pernafasannya selama 1 jam. Naga sirip tampaknya tidak menyangka bahwa manusia biasa berani memasuki lautan dan menjadi musuhnya. Tiba-tiba, tatapan licik seperti manusia muncul di matanya. Ia tahu bahwa ia telah berhasil membuat marah manusia yang kuat namun kecil itu. Naga sirip itu mengeluarkan suara mengejek, lalu berbalik dan menembakkan seberkas cahaya ungu ke arah Zhang Yi. Saat manusia masuk ke dalam air, mereka akan mengalami ketidaknyamanan serius dalam pergerakannya. Tetapi setelah beberapa bulan berlayar di laut, Zhang Yi akhirnya menemukan cara untuk memecahkan masalah ini. Gema waktu memungkinkan Zhang Yi untuk memprediksi serangan naga sirip terlebih dahulu, dan dia menggunakan pendorongnya untuk menghindar dengan cepat. Setelah itu, dia mengerahkan kemampuannya The Bond of Two Worlds di laut dalam. Pemisahan dua dunia, keterampilan varian portal dimensi. Ketika Zhang Yi membuka kedua pintu itu, keduanya menjadi fleksibel dan berubah menjadi bola seperti pangsit untuk menahan serangan apapun dari luar. Zhang Yi berada di dunia aneh yang tampak seperti dunia nyata, tetapi sebenarnya dipisahkan oleh pintu ke dimensi lain. Namun ketika pemisah antara kedua dunia itu terbuka, air laut dengan serta-merta menyerbu masuk dengan dahsyat. Saatnya menunjukkan keahlianku sebagai manajer gudang. Menghadapi air laut yang menyerbu ke ruang angkasa asing dengan ganas. Zhang Yi tidak panik sama sekali dan menggunakan kemampuan lainnya lagi, kemampuan manajemen ruang. Ia dapat membagi ruang asing menjadi banyak ruang kubik independen, yang terisolasi dan tidak berhubungan satu sama lain. Dia menamakannya Sumeru 3000 dunia. Kita hanya perlu menyerap semua air laut ke dalam dunia kecil, untuk mencapai keseimbangan antara ruang asing dan air laut. Kau bahkan dapat memanipulasi arah aliran air laut untuk mencapai pergerakan. Yang aku butuhkan hanyalah oksigen yang cukup, itu saja. Zhang Yi membiarkan air laut dengan cepat memenuhi seluruh ruang independen. Pada saat ini, tekanan air di dalam dan luar mencapai keadaan keseimbangan, dan dia diisolasi dari luar laut oleh ikatan antara kedua alam. Mengandalkan oksigen dalam pakaian tempur untuk mempertahankan pernapasan. Pada titik ini, ia akhirnya mampu bergerak bebas di lautan.
Yang terpenting, cara ini mampu menyeimbangkan tekanan air laut, sehingga memungkinkan dia menyelam ke laut dalam tanpa perlu khawatir tertimpa. Aku khawatir, hanya saat menyelam ke kedalaman laut 20.000 meter saja kita perlu khawatir bahwa ikatan antara dua dunia tidak akan mampu menahan tekanan air yang terlalu kuat. Pada level ini, sudah cukup baginya untuk memburu naga sirip. Sekarang giliranku memburumu. Zhang Yi menatap naga sirip besar di dasar laut, dengan niat membunuh di matanya. Dia harus menyelesaikan masalah besar ini terlebih dahulu untuk menghindari serangan dari kedua belah pihak saat berhadapan dengan Angkatan Laut Kolombia. Naga sirip tidak pernah menyangka bahwa manusia mungil itu mampu mengejar hingga ke laut dalam. Ketika air laut tidak lagi menjadi penghalang bagi pergerakan Zhang Yi, celah terakhir antara dirinya dan naga sirip pun terhapus. Nah, ini dia pertarungan antara manusia yang punya indeks kekuatan supernatural 9.600 poin dan monster laut dalam yang punya indeks kekuatan supernatural 9.200 poin. Api hitam kehampaan muncul di tangan Hakim Suci dan menyapu ke depan. Pintu ke dimensi lain terbuka untuk semua orang. Serangannya dapat menembus, namun serangan naga sirip tidak bisa. Kekuatan dahsyat itu dengan cepat menembus air laut, memicu kegaduhan besar di dasar laut, dan tiba di depan naga sirip dalam sekejap. Tubuhnya yang besar berputar liar dalam upaya menghindari serangan, tetapi menjadi terlalu besar tidak selalu menjadi masalah. Misalnya, sekarang, ekornya tersapu oleh api hitam kehampaan. Hanya goresan kecil saja menyebabkan sejumlah besar sisik di kulitnya rontok, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Naga sirip itu mengeluarkan raungan kesakitan dan kemarahan. Sebagai penguasa laut dalam, selain beberapa makhluk mengerikan di bagian terdalam lautan, kapankah ia pernah diperlakukan seperti ini di laut dangkal? Tubuhnya berputar cepat, mengaduk arus laut, dan segera membentuk pusaran air besar. Ia mencoba menggunakan keunggulan ukurannya untuk membuat Zhang Yi kehilangan keseimbangan di air laut. Baik. Semua ini tidak ada gunanya bagi Zhang Yi. Ruang yang berbeda itu ada secara independen darinya. Betapapun bergeloranya lautan, ketika melewati pertemuan dua dunia itu ibarat melewati pintu yang tak tebal. Tidak peduli seberapa kuat pasang surutnya, ia tidak dapat menggerakkan atau merusaknya sedikit pun. Ini adalah kekuatan alien terkuat yang didefinisikan sebagai perisai absolut oleh wilayah Jiangnan. Tepat setelah itu, bab 880-885, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Astagfirullahaladzim. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.